Nah, perpindahan air ini atau osmosis itu menimbulkan efek. Jadi ada efek osmosis, ada dua jenis sel yang kita pelajari, ada sel hewan dan sel tumbuhan yang ternyata memiliki perbedaan pada efeknya. Jadi efek osmosis itu ternyata berbeda antara sel hewan dan sel tumbuhan. Maksudnya bagaimana? Misalkan kita masukkan sel darah merah ke dalam larutan yang hipotonik. Jadi ini di sini larutannya itu hipotonik. Larutan hipotonik itu larutan yang memiliki banyak air. Kemudian sel darah merah ini dimasukkan ke dalam larutan yang banyak air. Padahal osmosis itu tadi adalah perpindahan pelarut atau air. Pelarut atau air dari hipotonis ke hipertonis. Maka di sini ada banyak air, maka banyak air ini air akan cenderung masuk ke dalam sel. Kalau air yang ada di luar ini masuk ke dalam sel, maka sel darah ini dia akan pecah. Jadi disebut kondisi lisis atau pecah. Karena terlalu banyak air yang masuk. Sedangkan jika sel darah merah ini dimasukkan ke dalam larutan yang hipertonik, maka airnya dari dalam akan keluar. Karena kalau di luar itu hiper, maka di dalam itu berarti kondisinya hipo. Jadi air akan berpindah dari hipo ke hiper. Air akan keluar. Kalau keluar, maka sel darah ini akan mengkerut atau dikenal sebagai krenasi. Sedangkan pada sel tumbuhan, karena strukturnya berbeda, dia punya dinding sel. Jika sel tumbuhan dimasukkan ke dalam larutan yang hipo, maka air akan masuk. Tapi jika masuk, selnya tidak akan pecah karena sel tumbuhan itu punya dinding sel. Jadi dia hanya kencang. Jadi kadang dikenal sebagai kondisi turgid. Sedangkan jika dimasukkan ke dalam larutan yang hipertonik, maka airnya akan keluar. Kalau keluar, dia bukan mengkerut ya, tapi yang mengkerut itu hanya membrannya. Jadi dindingnya tetap. Maka dari itu disebut namanya plasmolisis. Yang pecah adalah membran plasmanya. Jadi atau disebut juga lepasnya membran dari dinding sel. Ini adalah efek osmosis.